Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu ya begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nopo riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sing tusanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu nopo? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya kok sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal lho Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah sisa itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora geser loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kalah ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho Mas. 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8. Ojo itu qoblal maghrib mari ora pantes orang macam atas. Terus qoblal isya 10. Iku senjan sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa wi? Gitu. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmir ini kata yang menduga yang Arafatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancet tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Lo Umar sahabatnya Nabi. Lo tak pinter-pinter hormat zaman akhir, pinter Sayyidina Umar menangnya Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kalau muni Kanjeng Muhammad tuh duwe Islam. Sak roe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di hormat saiki mbek Sayyidina Umar. Lho Wahabi mletene ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Gua terang ular namung pinter. Di syuting TV sak nduk. Mengane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kuno. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kuno. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi tarawih rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Nah, nak takut apa oleh Gus Bala ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime istihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih.
Nabi ngendikan as-shalat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili maksa-maksa. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar ditradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kowe ya goblok. Mergo kados sholat Isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nek jatuh ditinggal udah mau ngakeh. Aja sal gitu di kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Takut balam wah. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku Muhammad aku wong alim kok sampe cetak. Jenenge sama Muhammad aku ngalim ngawur. Wong alim udah Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wis durunge NU durunge napa? Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Masih ada pintu. Wong alim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutup. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing tidak Umar itu makmum gitu. Karena aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang print. Ane kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya, tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang alut-alutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batas. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami dengan itu. Ngene sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kayak gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilain apa? Tawadhu ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusuk ning nggon ora pati banyak penggemar, wong khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja.